Alhamdulillah, Subhana Malikul Qudus, Subhanalladzi la jabarut wal malakut, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Waruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap puja dan puji kita hanyalah milik Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan seluruh isi alam jagat raya ini, mulai dari makhluk yang paling besar sampai kepada makhluk yang paling kecil, yang hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskop. Semuanya tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya lah kita sebagai hamba Allah yang paling mulia di antara hamba-hamba yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu sesempurna mungkin. Sudah sepatutnya lah kita sebagai hamba Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya, kita tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berikaikan salam kita doakan mudah-mudahan disampaikan pada junjungan arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat beliaulah kita hadir di muka bumi ini. Berkat beliaulah hidup kita terarah. Berkat beliaulah kita akan berjumpa dengan akhirat. Berkat beliaulah kita akan bertemu kepada beliau di yaumil mahsyar, dan kita akan selalu mendapatkan syafaat darinya. Kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar ada yang menyebut namaku, lalu dia membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kata Rasulullah dia akan kuberikan syafaat. Hidupnya di dunia diberikan syafaat, kemudian pada yaumil mahsyar dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada kita bersama, marilah hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan berkat iman itulah hidup kita akan terarah, dan berkat iman itulah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Maka salah satu kebahagiaan, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman di antara nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Sebagai judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Rasanya kita beralih kepada sebuah keadaan dari yang biasa menjadi tidak biasa. Maka kita perlu beradaptasi. Kenapa? Karena kita tak bosan-bosannya menyampaikan agar selalu menjaga kesehatan. Karena seorang muslim yang memiliki petunjuk hudal linnas, Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk, Allah berikan petunjuk kepada kita. Seorang pemerintah berjalan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Andaikan ilmu yang dia miliki sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan menjadi amal ibadah baginya. Tapi andaikan roda pemerintahan dijalankan dalam keadaan berdusta, maka dia akan menanggung resiko tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Begitu juga seorang dokter berjalan sesuai dengan ilmunya. Andaikan penyakit ini adalah membahayakan bagi kehidupan masyarakat, maka dia akan memberikan fatwa bahwa ini penyakit sangat berbahaya. Maka diperintahkan kita hati-hati dan menjaga kesehatan. Kemudian bagi kita yang tidak memiliki apa-apa, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang kita miliki. Maka bagi orang yang beriman, kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, wala ila tahlukah, dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam sebuah kebinasaan. Maka COVID-19 ini berbagai macam pandangan. Ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ini ada sebuah politik dan sebagainya. Tetapi sebagai umat Islam, kita diberikan petunjuk, kita harus berjalan sesuai dengan kodrat yang kita miliki. Wala ila tahluka, dan janganlah kalian campakkan dirian ke dalam sebuah kebinasaan. Musibah COVID-19 adalah sebuah penyakit menurut para dokter. Sementara bagi kita, tentu kewajiban bagi kita untuk mematuhinya. COVID-19 telah melumpuhkan, membuat seisi bumi ini merasa takut, menghancurkan semua kekuatan manusia, lantakkan semua kesombongan. Beginilah cara Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan sebuah bangsa, ketika menghancurkan sebuah negeri di zaman dahulu kala, di mana ketika sebuah kesombongan, ketika sebuah kemunafikan, ketika sebuah menganggap remeh aturan-aturan Allah di muka bumi ini, Allah datangkan berbagai macam musibah. Beginilah cara Allah menghancurkan orang-orang terdahulu. Maka berbicara kita tentang musibah, maka kita akan diingatkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzuqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Tidak hanya di darat dan di lautan, bahkan di tatanan sosial, di tengah-tengah masyarakat, di mana disebabkan oleh tangan manusia. Tidak hanya tangan manusia, di tangan-tangan manusia itulah kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat hancur disebabkan tidak mampu menahan lisannya. Salamatul insan bihiblis lisan. Selamat tidaknya suatu bangsa, selamat tidaknya suatu organisasi, selamat tidaknya seseorang di tengah masyarakat itu tergantung dia menahan, menjaga dari ucapannya. Kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Apakah dia orang-orang yang beriman?
maupun orang-orang yang tidak beriman. Yang jelas bagi kita orang yang beriman telah diingatkan oleh Allah, semua musibah ini ada kaitannya dengan perbuatan kita. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari azab Allah. Apa tujuannya? Apa maksud Allah dan apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka yang perlu yang kita harus lakukan pada saat sekarang ini adalah kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kita harus kembali kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Salah satu kembali ke jalan yang benar itu adalah kita tubu ilallah taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah atas segala perbuatan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan yakinkan di dalam hati kita tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Dan yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini adalah bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita kembali ke jalan yang benar. Yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini adalah memperbanyak membaca istighfar, membanyak astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja kepada Allah yang Maha Agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar, satu harinya Rasulullah membaca istighfar paling enggak enak badan, lagi mood, minimal Rasulullah membaca istighfar sebanyak 100 kali. Maka oleh karena itu, malazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya di dunia akan diganti oleh Allah dengan kelapangan. Walikulli hammin faraja, segala kesusahannya di dunia akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Waraqahu min haitsu la yahtasib, segala kesempitan, segala kesusahan akan diberikan oleh Allah jalan keluarnya, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah. Bukankah di tuntunan ibadah kita telah diajarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita berzikir, membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu kita masuk astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim sampai dengan 100. Baru dengan Allahumma antas salam wa minkas salam dan sampai terakhirnya. Beginilah cara kita. Mudah-mudahan istighfar yang kita baca akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita, dan juga akan menyelamatkan kita dari segala macam musibah. Bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang memperbanyak ibadah istighfar kepada Allah. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memperbanyak membaca istighfar. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian jalan kembali yang ketiga yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini adalah memperbanyak doa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kamu kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Dari ayat ini begitu mulia, begitu sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Dia memotivasi orang-orang yang beriman agar berdoa kepadanya, karena doa merupakan kunci kebahagiaan orang-orang yang beriman. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya orang-orang Islam dalam situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, wa iza maritu fahuwa yasbin,
wa iza maridtu fahuwa yasbin, wa iza maridtu fahuwa yasbin. Andaikan aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah yang akan menyembuhkanku. Kita yakin, baca doa ini kita yakin kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang tidak mudah bagi Allah. Allah bisa saja membolak-balikkan keadaan dari kebahagiaan menjadi sebuah kesusahan, dari kesusahan menjadi sebuah kebahagiaan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka berdoalah kepada Allah sesuai dengan kondisi kita hari ini. Perbanyaklah membaca doa yang diajarkan, berbagai macam doa. Salah satunya adalah wa iza maritu fahuwa yasbin, wa iza maritu fahuwa yasbin, wa iza maritu fahuwa yasbin. Andaikan aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah yang akan menyembuhkanku. Yakinkan dalam hati, karena Allah yang akan melakukannya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Inna zanni abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin akan sembuh, maka akan kusembuhkan. Tetapi kalau hambaku ragu, maka aku pun ragu, kata Allah, akan memberikan kesembuhan. Maka tanamkan keyakinan kita bahwasanya semua musibah, semua penyakit datang dari Allah, dan Allah yang akan menyembuhkanku dengan berlindung wa iza maritu fahuwa yasbin. Andaikan aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah yang akan menyembuhkanku. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jalan kembali ke jalan yang benar yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini adalah memperbanyak sedekah. Nabi berpesan, sedekah tusri tadfa'uni tatassu. Sedekah itu adalah mencegah, menghindarkan mati buruk atau mati jelek, dan dapat menolak dari segala macam musibah yang akan menimpa diri kita. Dalam sebuah kisah diriwayatkan, suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh seorang anak muda dan bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan menyampaikan hajatnya. Kemudian tak lama kemudian pemuda itu kembali dan disusul datang oleh seorang malaikat, namanya malaikat Israel. Dan malaikat Israel bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, siapakah orang yang barusan menemui dirimu dan apa tujuannya? Lalu Nabiullah Ibrahim menjawab, dia adalah seorang anak muda, dia juga adalah muridku, dan dia menyampaikan hajatnya bahwa besok dia akan melangsungkan pernikahannya dan mengundangku menghadiri pernikahan tersebut. Lalu malaikat Israel berkata, wahai Ibrahim, sungguh malang anak muda tersebut, dia tidak akan bisa melangsungkan pernikahan besok, karena sebentar lagi ajalnya akan kujemput. Takdirnya telah ditetapkan oleh Allah bahwa usianya tidak akan sampai besok. Mendengar perkataan ini, begitu sedihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ingin sekali menyampaikan kepada anak muda tersebut. Namun apa dikata, yang namanya ajal maut itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu berapa jatah kita hidup di muka bumi ini. Keesokan harinya pernikahan itu dilangsungkan. Anak muda tersebut menikah. Kemudian dia dikaruniai rezeki, dan kemudian usianya disampaikan usia sampai 75 tahun. Nabiullah Ibrahim kaget dan penasaran dan bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kenapa engkau menunda kematian anak muda tersebut? Lalu malaikat Israel menjawab, wahai Ibrahim, di malam sebelum pernikahannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari harta yang dia miliki. Dengan sedekah itulah Allah menunda kematiannya. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim, Allah titipkan kepadanya rezeki memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha. Tidak hanya sampai di situ Ibrahim, Allah titipkan kepadanya rezeki yang melimpah sebagai panutan setempat orang-orang minta tolong kepadanya, artinya rezeki yang melimpah. Tidak hanya itu Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usianya sampai usia 75 tahun. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini dapat kita petik artinya, apapun pekerjaan kita hari ini yang penting halal. Seberapapun gaji kita hari ini, mari kita sisihkan untuk tabungan kita untuk akhirat.
Kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bantu anak yatim, orang miskin. Kita bantu pembangunan ibadah masjid kita. Karena itulah harta kita yang sebenarnya. Sementara harta yang tinggal adalah milik yang tinggal dan akan menjadi sebuah kekacauan di dalam kehidupan mereka. Maka oleh karena itu, mari kita tanamkan di dalam hati kita hari ini, kembali ke jalan yang benar. Salah satu di antara jalannya adalah tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Yakinkan dalam hati tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, perbanyak baca istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian memperbanyak doa kepada Allah, bermacam-macam doa. Salah satu yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. Ya Allah, angkatlah segala penyakit, angkatlah segala musibah di negeri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sampai Engkau binasakan negeri kami ini seperti negeri orang-orang terdahulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami mulai dari hari ini ya Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Terimalah segala amal ibadah kami, terimalah taubat kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Berilah semangat dan motivasi kepada anak-anak kami agar taat beribadah kepadamu ya Allah, agar tetap senandung-senandungkan ayat-ayat suci-Mu ya Allah, agar tetap mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.